Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Hexamind ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kalza Griansyah sebagai ketua dan teman saya bernama. Saya Kausari. Dan saya Nur Elzara Syatna. Langsung aja masuk poin pertama. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Hexamind. Sesuai yang ada di depan, Hexamind merupakan kelompok usaha siswa yang bergerak dalam bidang multimedia dengan semangat kolaborasi dan kreativitas yang tinggi. Adapun juga Hexamind berasal dari dua kata, yaitu hexa yang artinya 6 dan mice yang berarti berpikiran. Dari itu juga Hexamind berarti mencerminkan 6 pemikiran kreatif yang bersatu untuk menghasilkan karya inovatif. Adapun juga kata dari logo kami, yaitu dari 6 sisi pikiran, dari 6 sisi lahirlah satu kesatuan visi. Makanya hampir sama seperti yang Hexamind ini, namun dari 6 sisi ini kita bisa menghasilkan kesatuan dan usaha yang inovatif maupun kreatif itu. Hanya itu saja, saya akan melempar ke teman saya. Untuk desain produknya sendiri, kita itu ada dua desain mug. Yang pertama bertulisan CFDC, yaitu Coffee and Drink, dan satu desain abstrak dengan bertulisan To Drink. Ini hanya brandingan dari Coffee and Drink untuk CFDC-nya. Ini produk ini sendiri berbahan keramik. CDFC ini bermakna dengan desain bermakna simple dan modern. Untuk yang satunya, desain satunya itu bermakna abstrak dan masih ada sedikit simple-simpelnya. Lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya rencana kami ke depannya setelah lulus, Hexamind ingin terus berkarya dan berkembang di dunia multimedia. Kami berkomitmen untuk menjadi generasi kreatif yang inovatif, profesional, dan berdampak positif bagi masyarakat. Kami berharap dapat membangun studio sendiri, melanjutkan studi di bidang kreatif, serta menciptakan karya yang menginspirasi banyak orang juga. Baik, itu saja presentasi dari kus kami. Mohon maaf, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Baik, mungkin nanti ada sedikit pertanyaan ya, ada pertanyaan dan juga saran ya dari Bapak Ibu penguji, dimulai dari Pak Murianto ya. Yang pertama silakan Bapak Murianto. Oke, terima kasih dari Gus 4 dari Hexamind yang telah presentasi. Ya, tapi semuanya sehat dan ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas yang sudah membuat produknya. Dari pastinya Pak Mur juga akan memberikan pertanyaan dan mungkin juga memberikan saran. Yang pertama pasti pertanyaan dulu. Coba jelaskan dengan singkat proses pembuatan desain ke mug ya. Gelas gitu. Ya, gelas mug. Coba. Caranya bagaimana? Kasih langkah-langkahnya. Desain awal pakai apa, terus kayak gimana? Untuk desain editing sendiri, saya menggunakan Canva saja, Pak. Yang di sini kayak dari elemen-elemennya sama tulisan penggantian fontnya. Selebihnya dari ide yang ada di pikiran saya, coba. Ya sampai desain kalian nempel ke mug itu kayak apa? Oke. Pakai apa? Yang di mockupnya itu, ya. Ini tapi ke mockupnya. Mana alatnya? Ada Impress. Mesin. Iya, langkahnya. Kan sudah didesain terus diapakan lagi? Jelas. Itu pakai mesin cetak sablon namanya Sibuk press mungkin. ya mugpress. Tuh. Ya kayak apa pertama. Berarti kok ragu-ragu. Yo, Susah. jangan-jangan ini bukan buatan kalian. Buatan saya, Pak. Ya tapi kok ragu-ragu desain kalian, tapi untuk menempelkan mugpressnya itu kamu sendiri atau bukan? Atau dari pihak lain, Pak. Nah itu. Kalau Maksudnya kita tidak mana? tahu, kan ada alatnya kan mas? Nah, Ada Pak, cuma tintanya belum ada memang. ya itu ya. Nanti coba di tintanya diajukan biar bisa anak-anak sendiri gitu produk ya. Nah, itu
Tuh, kelihatannya kelompok kalian itu berfokus pada pembuatan MOOC aja ya, tidak ada yang lain. Kenapa kok hanya fokus ini? Karena pemasarannya susah loh ini. Karena semua di rumah itu udah punya Gelas. ya gelas gede, ya kan? Nanti kita ada buat kitchen. Ya. Sebenarnya ada mau buat apa? Kitchen kayak gantungan kunci gitu Iya. kan. Ya, nanti artinya karya ini harus diperbanyak, bukan berfokus pada yaitu MOOC aja, ya kan? Karena tadi juga saya berikan masukan tumbler minum. Nah itu kalau kalian desain tadi itu lebih bagus. Ya, saat ini mungkin itu juga ngetrend, ya. Kalau MOOC ini kelihatannya orang yang peminum kopi dan perokok aja, yang suka pakai MOOC. Kalau saya MOOC itu kurang puas, karena saya air minum putih aja. Dan putih itu agak lebih tinggi, lebih besar. Gitu. Kalau di rumah ya, ya di sini pun saya juga gelasnya besar juga. Ya. Saya itu kalau kamu masuk di ruang kepala sekolah, gelas saya itu gelas besar itu, tapi air putih. Nah, air putih tidak mau juga ya. Nah, oleh karena itu tadi harus bervariasi. Selain itu, ya kan kok rasa saya udah sekitar langkah ketiga ini masalahnya, kedua ya. Itu mau aja, tapi tidak ada variasi yang lain. Tadi seperti tumbler tadi ya, tumbler minum air hangat itu, air panas itu. Itu kemudian yang lain mungkin apa? Mungkin arahnya juga payung. Iya. Ya, Payung-payung. ya payung-payung yang ada yang dilombakan di Bali, di Jawa Tengah itu ada lomba payung kan. Nah, itu bisa desainnya bervariasi, warna bervariasi juga. Itu kan pasti juga menggunakan ada yang mungkin tradisional, ada yang menggunakan yang mungkin teknologi gitu kan, digital gitu mungkin. Nah itu harus dikembangkan di sana ya. Nah, jangan sampai ya itu hanya berfokus pada MOOC aja. Nanti omsetnya minim. Kemudian untuk harga gelas itu berapa kau jual? MOOC ini? Saya izin jawab. Untuk harga per gelas ini kita udah kisaran kayak dari desain kami sendiri bisa dijual dari 30 sampai 40 ribu. Ya, baik. Terus itu kita ada target juga kayak misalnya mungkin kita bakal menjual lebih di atas 50 biji. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan pendapatan bisa jadi 1.750.000 kalau misalnya kita berhasil menjual 50 ribu. Target itu kan? Ya, Harus dibuktikan. Siap. Masukkan lagi. Mungkin kalau itu mau dan lainnya itu misalkan ada ya teman ulang tahun kan bisa juga untuk hadiah itu ya, kita bisa bukan hanya tulisan itu aja ya. yang didesain custom. Nanti bisa custom Pak. Ya, custom. Seperti itu ya. Itu juga ditawarkan. Itu juga untuk cenderamata di SMA 7 itu juga perlu itu ya. Nanti kami juga tahun depannya akan menganggarkan Supremo juga siapa yang dapat pesanan itu yang sanggup ya dari kalian misalkan seperti itu ya, sehingga omsetnya tambah banyak itu, karena kami juga perlu sekali untuk memberikan cenderamata kepada tamu-tamu gitu ya. Ya, Pak. Oke ya, dibuktikan bahwa kalian bisa membuat yaitu yang berkualitas dan pemasaran tadi cukup ya, artinya menjangkau baik yaitu internal di sekolah maupun di luar sekolah ya, sehingga akan terjual dengan omset sampai 1 bulan 1.700.000 tadi ya. Oke, saya kira itu aja Bu. Balik mungkin berikutnya saran dan juga pertanyaan mungkin ya dari Mas Ana seperti ya dipersilakan Mas Ana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin benar kata Pak Mur itu mungkin itu agak sulit untuk dipasarkan nantinya. Untuk mengantisipasi itu karena punya strategi tersendiri buat pemasarannya. Poster Ya, betul. atau IG sendiri. Digital marketing berarti. Iya. Poster, IG sendiri. Lalu bisa mungkin nanti bisa secara lisan kali ya. Iya. Ya, benar. Oke. Terima kasih sekian dari saya. Oke, baik. Jadi tadi ya memang sedikit saran dari Bu Eka, memang untuk penjualan ini ada banyak sekali tantangannya ya di samping itu juga sekarang memang jarang untuk mungkin di luar ada tapi nggak terlalu banyak seperti itu karena mungkin kan bukan kebutuhan primer juga kan, nah seperti itu maka kalian memang harus punya
inovasi-inovasi dan juga ini ya menyesuaikan sama kebutuhan pasarnya. Ya jadi nanti mungkin tadi seperti yang sudah Pak Amul sampaikan, berarti anggarannya di tahun depan seperti itu ya, jangan ini mungkin bersiap-siap saja agar bisa ini ya menyelesaikan tadi proyeknya, siapa yang siap kan katanya tadi ya, kita harus bersiap-siap untuk yang tahun depan. Namun untuk sekarang berarti buat desain atau misalkan boleh juga membuat katalog seperti itu, ada katalog dulu jadi kan buat desain ya yang tadi ulang tahun atau misalkan apa seperti itu ya, atau misalkan desain-desain lain yang mungkin lagi trendy dan menarik seperti itu yang bisa dipasarkan, jadi kayak buat katalog, jadi nanti pembelinya bisa memilih atau misalkan mau custom design seperti itu, jadi ada dulu yang bisa dipromosikan nanti kalau misalkan, atau boleh juga ketika ulang tahun kayak gitu ya custom sendiri baru kasih seperti itu, nanti kan jadi menarik yang lainnya seperti itu. Itu saja mungkin saran dan juga pertanyaan-pertanyaan dari para pemuji ya, silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.